dan kalian tidak akan curiga kepada saya, sebab saya tidak ada kepentingan dengan politik kalian. Tapi kalau padaku saya sebagai seorang alim, politikus kalau dengan bahasa di sana, alim siasi dan mafia sama. Pertama, bukan hanya merendahkan martabat anak secara pribadi sebagai seorang alim, tapi juga merendahkan martabat ilmu itu sendiri, membuat masyarakat seperti tidak percaya dengan ilmuwan daripada seorang alim. Sebab kenapa? Sebab saya dengan fatwa saya tadi itu, kalaulah betul, kalaulah memang itu yang sebenarnya, tetap saja akan ada yang mempertentangkan, yang komen, itu kepentingan politik dia saja. Itu ada unsur politik ke fatwa seperti itu. Sehingga nilai daripada ilmu tadi itu akan jadi tidak kegunaan kepada ulama, sebab ulama dipandang rendah. Apakah ulama juga ambisi, rakus juga dengan politik? Jadi pandangan daripada para orang politik secara khusus. Nah, kalau tujuannya kepada politik juga, fakta yang guna Al-Quran dan hadis begitu mengaku bahasa itu tidak betul. Tapi bagaimanapun kita tidak mau kalau sampai ulama dipandang sinis. Ini merasa kepada para nabi dan rasul. Tak mau dengan kita kalau di ulama pandang rendah. Sebab martabat mereka itu terlampau tinggi. Seolah jalla Allah tidak berkenan untuk menambah martabat para ulama. Seperti itu. Apa yang menjadi asbab sehingga dengan pandangan masyarakat kepada ulama menjadi rendah? Di antara daripada asbabnya, karena dengan kita kalau kita ulama, kita menjadikan diri kita kepada orang yang sepatutnya itu murid-murid kita, aktivis-aktivis muslim, orang-orang yang beriman, yang sejati, yang sehingga dengan mereka, dengan panduan daripada ulama, dengan pimpinan daripada ulama, dengan arahan daripada ulama, nasihat daripada ulama, yang ulama itu sendiri tidak ada kepentingan sedikit pun seketika memberikan kepentingan kepada mereka. Ilmu akan terposisikan pada tempatnya, ulama pun juga akan ditempatkan pada tempatnya. Begitulah juga dengan dakwah dan tarbiyah pada waktu yang sama. Alhamdulillah, jelas dan pasti pembicaraan yang kita bicarakan sekarang tidak terlalu berkenan di hati oleh sebagian daripada saudara-saudara kita. Cuma yang sekarang asli sebagaimana saya katakan, tidak ada jawatan dan kedudukan yang Allah anugerahkan kepada sesiapa saja yang paling mulia daripada ilmu dan dakwah. Makanya itu para anak ulama yang menurut baginda Nabi meninggalnya warga kampung semuanya itu lebih elok daripada meninggalnya seorang alim. Satu orang takut yang mengerti dalam bidang ilmu agama itu lebih berat digoda oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Dan banyak tadi hadis-hadis yang bercerita tentang kedudukan ilmu dan ulama, dan juga tentang kedudukan para da'i ilallahi jalla wa ala. Ahbabana fillah, kita ingin menjaga image, posisi, kedudukan, makanah, martabat daripada para pewaris para nabi-nabi dan rasul. Kita tidak ingin kalau sampai dengan mereka ikut menggeluti perkara-perkara yang direbutkan oleh ahli-ahli politik. Dikatakan kalau pada saat meninggal seorang guru, ada beberapa calon yang siap untuk menggantikannya. Kadang-kadang mungkin calon yang menggantikan barangkali masih belum siap. Tapi kalau meninggal politik, satu sudah meninggal, Tuhan yang maha. Itu satu orang saja, tapi yang meninggal itu tidak tentu. Meninggal ahli politik, katakanlah yang berhormat, akan terdapat puluhan ulama yang untuk menggantikannya. Tapi pada saat guru meninggal dunia, siapa yang menggantikan? So, kalau pada meninggal dan posisi guru tadi itu sebagaimana saya katakan, tidakkah ada seorang yang dapat mengambil alih dan menggantikannya? Jadi ingat, sebelum komen, jangan komen terbawa emosi, jangan terbawa perasaan. Kalau nak komen juga, kita buka lembaran Al-Quran, kita buka lembaran hadis, kita buka tentang ilmu dan politik. Cuma yang pada saat para sahabat Nabi kita meminta,
kebaikan daripada kaum muhajirun secara adil dan tidak beliau sebutkan semuanya. Mana ada dalam politik kita sekarang yang kalau pakai itu dengan kita berkampen, kita akan menyebut kebaikan-kebaikan daripada orang lain. Kita cuma hanya menyebutkan kebaikan kita saja yang itu tentu tidak layak kepada seorang alim dengan memandang sebelah mata saja. Maka itu kita sangat-sangat tidak menginginkan dan berharap untuk kedepannya nanti dengan kita dipimpin oleh aktivis-aktivis muslim yang Islamnya sejati, imannya mantap, keyakinannya kuat, ibadahnya luar biasa, dengan irsyadat, bimbingan, orientasi dan panduan daripada para alim ulama Rabbani yang memang selayaknya lah mereka bersikap seperti itu karena mereka telah mendapatkan julukan dan gelar yang nanti kita berikan sebagai warasatul anbiya wal mursalin atau wabillahi taufiq. Silakan yang ada pertanyaan nanti di celah-celah berikutnya kita akan kongsikan kembali hal-hal